semuanya, perkenalkan nama saya Alini Syalia Rizky Fernanda. Saya dari kelas IF 206. Hari ini saya akan mempresentasikan untuk tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Statistika dan Probabilitas. Nah, judulnya adalah penerapan regresi linear secara sederhana. Yang terhormat juga untuk Ibu dosen Dr. Silvana Syah, SSIMI. Terima kasih telah membimbing dan mengampu mata kuliah tersebut. Yang pertama, saya membuat studi kasus. Nah, studi kasus ini saya meneliti pengaruh jumlah waktu belajar dalam jam terhadap nilai ujian pemrograman. Data berupa 60 pengamatan dari siswa dengan waktu belajar yang bervariasi dan nilai ujian yang mereka peroleh. Tujuannya adalah melihat apakah semakin lama waktu belajar akan berpengaruh positif meningkatkan terhadap nilai ujian mereka, serta seberapa kuat pengaruhnya. Nah, yang pertama adalah apa variabel bebas X dan variabel terikat Y. Nah, untuk variabel bebas X, saya memilih jumlah waktu belajar dalam jam. Sedangkan untuk variabel terikat Y, saya memilih nilai ujian dari pemrograman para siswa. Nah, selanjutnya yaitu rumus data regresi linear secara sederhana. Nah, untuk rumusnya adalah Y sama dengan A plus BX. Nah, untuk Y ini variabel terikat yaitu nilai ujian, dan X ini merupakan variabel bebas atau waktu belajar. A merupakan intercept nilai Y ketika X adalah 0, B adalah koefisien regresi perubahan rata-rata Y apabila X bertambah satu satuan. Dalam kasus ini, menurut hasil analisa data adalah Y sama dengan 0,62 ditambah 0,32X. Nah, lanjut ke poin ketiga adalah interpretasi koefisien regresi dalam konteks kasus. Yang pertama, intercept A 0,62. Jika seorang siswa tidak belajar waktu belajarnya adalah 0, nilai ujian yang diprediksi sekitar 0,62 poin. Angka ini sebenarnya hanya nilai matematis sebagai posisi garis pada sumbu Y. Sedangkan untuk koefisien regresi B 0,32, setiap tambahan 1 jam waktu belajar akan meningkatkan nilai ujian rata-rata sebanyak 0,32 poin. Artinya, semakin banyak waktu yang dihabiskan untuk belajar, nilainya cenderung semakin tinggi. Berikut adalah visualisasi sederhana mengenai tabel atau grafik scatter, garis regresi, dan juga menggunakan kurva fit di SPSS. Nah, untuk tampilan-tampilan ini akan saya jelaskan ke slide berikutnya. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk uji asumsi klasik normalitas. Nah, di sini terlihat one sample Kolmogorov-Smirnov test. Nah, kenapa sih sampelnya menggunakan Kolmogorov-Smirnov test? Dikarenakan untuk data yang sudah saya sampling ada lebih dari 50 data, sehingga menggunakan tes Kolmogorov. Nah, diketahui bahwa nilai signifikan A SIMSIG berikut adalah 0,90. Sebesar 0,90 ini lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan sesuai dasar uji normalitas berdistribusi normal. Kita lanjut untuk uji asumsi klasik linearitas. Nah, di sini terdapat ANOVA table. Kita bisa lihat diperoleh nilai deviation from linearity SIG adalah 0,744. Jadi lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan juga bahwa hubungan linear secara signifikan antara variabel waktu belajar X dan juga nilai ujian Y. Kita menggunakan uji asumsi klasik homoscedasticitas. Nah, kesimpulan yang saya peroleh ketika melaksanakan uji asumsi klasik homoscedasticitas ini pada SPSS adalah yang pertama, plot sketcher itu menunjukkan titik-titik data tersebar secara merata dan tidak membentuk pola tertentu seperti corong atau kipas. Selanjutnya, garis regresi linear fit dengan baik dan data tersebar cukup konsisten di sekitar garisnya. Jadi ini termasuk data yang konsisten untuk kenaikan nilainya. Dan yang terakhir adalah nilai R2 sebesar 0,965 menunjukkan model regresi sangat baik dan varians residualnya relatif stabil, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya saya melaksanakan uji asumsi klasik autokorelasi. Nah, di sini terdapat tabel untuk model summary B. Di sini juga saya menggunakan Durbin-Watson pada SPSS dan hasilnya adalah 2,076. Nah, dapat disimpulkan teman-teman, nilai Durbin-Watson sekitar 0 sampai 4 dengan nilai setengah sekitar 2. Nah, nilai setengah
nilai tengah sekitar 2 ini biasanya kisaran 1,5 sampai 2,5, menunjukkan tidak ada yang autokorelasi pada residual. Untuk nilai di bawah 1,5 menunjukkan autokorelasi positif, sedangkan untuk nilai di atas 2,5 menunjukkan autokorelasi negatif. Dalam kasus ini, nilai Durbin-Watson adalah 2,076, berada sangat dekat dengan 2, sehingga dapat disimpulkan tidak ada autokorelasi pada data residual regresi. Artinya juga residual dari model regresi tersebut tidak menunjukkan pola yang saling bergantung secara berurutan. Kesimpulannya, apakah pengaruh X signifikan terhadap Y signifikan? Yang pertama, koefisien regresi dan interpretasi. Persamaan regresi yang dimiliki adalah Y sama dengan 50,04 ditambah 2,48X. Artinya, setiap tambahan 1 jam belajar, nilai ujian diprediksi naik sebesar 2,48 poin dengan intercept 50,04 sebagai nilai dasar saat belajar 0 jam. Yang kedua, nilai R pangkat 2 dan adjusted R pangkat 2 dari output SPSS nilai R square 0,965 dan adjust R square 0,964 yang menunjukkan bahwa 96,5% variasi nilai ujian dapat dijelaskan oleh variabel waktu belajar. Ini sangat tinggi dan menandakan model regresi yang sangat bagus. Yang ketiga, uji signifikan. Biasanya dilihat dari nilai sig or p-value dari output lengkap. Nah, meski untuk saat ini belum melampirkan tabel koefisien lengkap, tapi dengan R2 itu hampir dapat dipastikan nilai signifikan koefisien variabel bebas sangat kecil. Jadi P kurang dari 0,5. Ini berarti pengaruh waktu belajar terhadap nilai ujian termasuk statistik yang signifikan. Nah, kesimpulannya adalah ada pengaruh yang signifikan antara waktu belajar dengan nilai ujian. Semakin lama waktu belajar, semakin tinggi nilai ujian yang akan diperoleh oleh para mahasiswa dan juga pelajar. Berikut adalah penjelasan dan langkah-langkah mengenai simulasi tentang SPSS. Nah, berikut saya juga sudah menambahkan pada file Excel ini ketika mencari data untuk dilakukan uji coba pada SPSS-nya. Di sini terdapat waktu belajar jam dan nilai ujian pemrograman. Nah, ini saya laksanakan simulasi secara langsung pada SPSS. Pertama, saya mengecek untuk grafik dataset 1, yaitu nilainya sangat signifikan. Untuk R2 linearnya adalah hasilnya 0,965. Untuk regresinya ini juga dependensi variabel adalah nilai dan menggunakan metode enter. Lalu untuk summary, STD errornya sekitar 2,6792. Untuk ANOVA sig juga kurang dari 0,001. Nah, berikut juga terdapat one sample Kolmogorov-Smirnov test. Berikut untuk mean-nya, STD, absolute, positif dan juga negatifnya. Setelah itu juga terdapat report dari nilai ujian dan waktu belajar serta rata-ratanya. Terdapat model summary untuk Durbin-Watson sekitar 2,076. Berikut untuk percobaan SPSS mengenai ujian akhir semester dari statistika dan probabilitas. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang lengkap dan kurang detail, dan juga mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Izin untuk saya akhiri presentasi kali ini. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Izin saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.